Assalamualaikum. Video ini saya sedikit mau nge-review tentang mesin espresso Iberital. Ini ya mereknya Iberital IB7, importernya dari Getra. Jadi untuk mengetahui spek mesin ini bisa dilihat di sebelah kiri di sini. Jadi kalau pengen tahu spesifikasi bisa ada di sebelah kanan, biasanya ada di dalam. Jadi nggak tentu ya. Jadi ini speknya Iberital IB7 1800 watt, made in Spanyol, kemudian 220 volt sampai 240 volt. Ini speknya bisa dilihat di sini, pembuatan tahun 2019. Jadi di sini tanggal pembuatan. Jadi kalau teman-teman mau pengen tahu bisa dilihat di sebelah kanan, sesuai enggak dengan kardus atau mungkin dengan spek yang ada di internet ya. Kadang kan lihat-lihat nih ada speknya, kadang soalnya ada beberapa kalau nggak sesuai berarti ini di custom biasanya. Kemudian di bagian depan, panel depan ini ada beberapa tombol, mulai air panas, kemudian di sini steam, dan di sini untuk shoot espresso. Jadi sudah sangat lengkap, dan indikatornya yang di bagian bawah ini untuk water pressure, dan yang di sini ada steam pressure. Jadi tekanannya berapa bisa dilihat di sini. Kalau di sini maksimal 3 bar, kalau di sini maksimal 16 bar untuk indikatornya. Dan tombol di bagian bawah di sini jangan sampai salah. Jadi ada 0, ada 1, ada 2. 0 ini kondisi mati. Kemudian kalau 1, ini saya putar ke kanan ya, dia akan nyala, dan dia sifatnya nggak manasin, dia nyedot air. Jadi pastikan siapkan 2 galon atau 1 galon, 1 jalur pembuangan. Yang pertama di sini selang dari metal ya, fleksibel hose dari metal, ini dimasukkan ke air bersih. Di sini yang saya pakai Cleo karena biar kadar mineralnya nggak terlalu tinggi, nggak mudah kerak. Kemudian di sampingnya di jalur pembuangan, di sini yang agak hati-hati kalau menurut saya, karena seringnya kalau ini dia kelipat ya seperti ini atau posisinya lebih tinggi, ini dia biasanya nggak terbuang, tapi dia macet dan keluar dari sini. Jadi amber, misal kayak gini, keluar airnya dari sela-sela. Jadi harusnya ini dipastikan kalau terlalu panjang bisa langsung dipotong. Jadi biar alirannya langsung turun ke bawah, nggak ada ke atas. Karena nggak ada tekanannya, jadi biasanya dia keluar sampai sini. Jadi ini nanti bisa dibuka ya. Ini ada jalur pembuangannya di sini. Biasanya tumpah-tumpah di sini. Kalau selangnya ini dia ngelipat atau jauh lebih tinggi daripada pembuangan. Oke, jadi setelah tadi knop 1, kemudian sekarang kita mulai panaskan air. Jadi jangan sampai nanti nggak ada air kemudian langsung dipanasin. Nah, nanti efeknya water heaternya dia akan kebakar dan mati, karena di dalam boiler nggak ada air tapi dia tetap manasin, jadinya over temperatur. Kemudian baru selanjutnya di geser knopnya ke angka 2, dia mulai manasin. Jadi untuk ngelihat bisa dipakai atau enggak, bisa dilihat seandainya nggak ada indikator ya, itu tinggal dibuka aja steamnya. Kalau seandainya dia dibuka seperti ini masih belum ada uap yang keluar, berarti dia masih belum panas. Saya tutup lagi, airnya pun sama. Nah, ini masih belum bisa. Oke, kita tunggu beberapa saat, sekitar 5-10 menit. Sambil nunggu mesinnya panas, saya coba siapkan dulu untuk grind coffee. Jadi kita grinder kopi ini, kalau biasanya pakai Getra cumil Brasil ya,
Ini saya coba gandengkan sama grinder 021. Jadi di mesin ini kelengkapannya ada dua porta tambahannya. Yang satu spout, yang satu double spout semacam ini, kayak gini. Jadi ada dua semacam keran. Kalau ini ada satu, ini untuk single, dan dilengkapi dengan satu single basket. Kalau yang ini double, ini nanti bisa dibuka. Jadi cara bukanya sederhana. Jadi cara bukanya sangat sederhana, tinggal dicongkel kayak gini, udah lepas. Dan di sini dalamnya ada pir, jangan sampai lepas. Kemudian bedanya single sama double bisa dilihat kayak gini ya. Meskipun tambah atasnya kelihatan sama, tapi dari samping kelihatan beda. Ini sekitar 9 gram, yang ini 18 gram. Untuk cara pasangnya juga gampang, tinggal dimasukin aja, kemudian ditekan. Sekarang saya coba untuk grinder coffee. Untuk coffee grinder ini dia modenya on demand, jadi bisa di set maunya 4 detik, 5 detik, maunya 10 gram, 18 gram, atau 9 gram, itu bisa disesuaikan. Dan di sampingnya ada fitur temperatur, jadi bisa dilihat kalau udah dinamonya udah sangat-sangat panas, mungkin 50 derajat, 60 derajat, jangan diteruskan, harus berhenti. Standarnya biasanya dinyalain di 27 sampai 33 derajat. Oke, sekarang saya coba tes. Oke, udah siap dipakai. Jadi kalau untuk ngetes dia siap dipakai atau enggak, tolong di posisi hot water ataupun di steam. Karena kalau seandainya yang dipencet shot espresso dalam kondisi dingin pun, mesin ini sebenarnya udah bisa ngeluarin air kayak gini ya. Jadi yang dites di steam sama di water heater. Untuk setting nanti tinggal dipencet maunya berapa lama. Jadi misal keluarnya 30 mili untuk single, atau yang double mintanya 60 mili. Pastikan sebelum memasang porta dalam group head ya, di samping-sampingnya harus bersih. Dan untuk timer yang dipakai di sini IB ini 57,5, size-nya 57,5. Jadi kalau kadang kita beli yang 58 itu nggak cukup, nah, kayak gini itu nggak cukup karena ada semacam kayak ada ring di sampingnya. Oke, sekarang saya coba untuk shot espresso. Hasil shootnya bagus. Untuk hasil espressonya bisa dilihat ya, kremanya bagus. Balik lagi untuk waktu bikin espresso, kremanya ada atau enggak, itu tergantung dari yang pertama biji kopi, yang kedua level grinder, itu harus disesuaikan. Jadi kalau mesin kondisi normal kayak gini itu nggak ada yang salah dengan mesinnya,
Tapi kadang level grindernya terlalu fine atau terlalu coarse. Kalau fine jadinya over extract, jadi 30 detik atau mungkin 1 menit cuma keluar 1 tetes, 2 tetes. Tapi kalau under extract baru dipencet udah keluar 1 gelas. Nah, kayak gitu misal. Jadi di sini tadi itu yang saya hitung 30 detik, tapi nggak saya masukkan ke video ini ya tadi. Dalam arti nggak dimasukkan itu karena video ini diedit, sedikit diedit, dicepetin, jadi nggak sampai 30 detik, padahal aslinya 30 detik. Setelah selesai digunakan, coba nanti dibersihkan. Jadi biasakan untuk langsung di flush. Kayak gini kan ada kotoran-kotoran, langsung dilap kering dan ditaruh. Ada beberapa yang harus naruhnya di group head ya, nempel di group head. Nah, ini nanti bikin seal gasketnya cepat aus. Yang benar ini harus yang tepat ya, kondisinya harus hangat. Kalau saran saya biasanya saya taruh di atas dari mesin espresso karena dia tetap hangat. Sekarang saya coba untuk steam milk. Jadi susu yang saya pakai kali ini Cimory. Dan untuk susu kalau bisa pakai yang fresh milk ya. Jangan pakai yang UHT kalau untuk minuman panas. Jadi biasanya untuk bikin microfoam susah. Kemudian susu harus kondisinya dingin, masuk ke dalam chiller. Sekarang saya coba steam. Saya nyalakan dulu. Saya jadi tekniknya stretching, rolling, kemudian heating. Kalau udah panas, oke. Fungsinya kenapa harus dilap, biar nggak ada kerak, dan kenapa kalau udah dibuang semacam ini biar sisa-sisa susu nggak nempel di dalam steam wan. Hasil steamnya kelihatan nggak bagus ya, jadi benar-benar silky. Sekarang saya coba untuk bikin latte. Lumayan kelihatan ya. Ini untuk pembuatan latte ataupun cappuccino sama kayak gitu. Kemudian untuk water heater, untuk air panas, hot water, bisa dicek. Oke. Sekarang untuk membersihkan, setelah dipakai, yang pertama siapkan bubuk pembersih semacam kayak gini. Biasanya ada merek Caveto, tapi di sini saya coba pakai yang Loveloot, produk Indonesia ya. Jadi dia deterjen pembersih. Apa fungsinya? Karena kalau seandainya kita membersihkan tanpa, misal kita cuci baju cuma pakai air dikucek, kan nggak bersih. Jadi ada baiknya kalau pakai misal deterjen, pakai rinso atau apapun, tinggal masukkan. Jadi untuk membersihkan ya, tinggal masukkan powder, bisa ditaruh di filter basket
semacam ini, tapi yang blind. Blind itu jadi yang dia mampet, nggak ada lubangnya. Di sini saya nggak pakai blind porta, tapi pakai rubber. Sekarang saya shoot. Dan di sini ulangi sampai 4 kali selama 30 sampai 50 detik. Kalau udah, nanti dia buang di bagian belakangnya. Jadi fungsinya untuk membersihkan rongga-rongga pipe tadi atau pipa dari sisa-sisa kopi. Jadi diulangi lagi. Sama dikasih deterjen ya. Kalau cuma di flash saja kurang bersih. Dan gak usah khawatir untuk ini deterjennya food grade. Jadi diulangi terus kayak gitu. Ini saya cepetin. Nah, sebenarnya 30-40 detik. Oke, setelah di flash, saya tambahkan bubuk pembersih, ditambah air, kemudian saya sikat di bagian group head. Jadi fungsinya biar dia benar-benar bersih dari kerak. Jadi ini disikat kayak gini. Nanti di flash lagi. Diulang. Sampai benar-benar bersih. Setelah group head selesai, biasanya saya juga bersihkan untuk beberapa bagian tray kayak gini. Dibersihkan semuanya dengan deterjen biar benar-benar bersih. Jadi setelah semuanya udah bersih, udah clear, terakhir posisikan knob dari angka 2 ke angka 1, jadi biar dia nggak manasin. Tapi jangan dimatikan. Jangan dimatikan dulu, kemudian buang semua air yang ada di boiler. Di steam juga dibuang. Buang semuanya. Setelah itu sambil dimatikan. Nah, ini fungsinya untuk menguras boiler. Kalau ini saya nyalakan lagi ya. Nah, jadi ini dimatikan, jadi biar air di boiler benar-benar habis. Setelah pressernya habis, ini habis. Ini udah kondisi off. Baru terakhir kita lap. Dan saran saya untuk penggunaan lap menggunakan microfiber semacam ini, lapnya siapkan 2. Yang pertama lap basah, kedua lap kering, tapi yang benar-benar bersih. Jangan bekas steam atau bekas membersihkan porta ya. Kan tadi udah bersih, selesai semuanya, baru dilap, dilepas semuanya dan benar-benar kering. Pastikan semuanya benar-benar kering. Setelah lap basah, kemudian lap kering. Alasannya kenapa? Karena metal itu karena dia bodinya panas, biasanya dia akan ngeflek. Kalau seandainya kadar mineral airnya tinggi, itu dia akhirnya kayak semacam kerak, tebel, susah bersihinnya. Secara visual jelek dan di dalam sendiri nanti akan ganggu performa dari mesin itu sendiri. Jadi sangat gampang ya.
tinggal dibersihkan semacam ini semuanya, setelah itu langsung dilap kering. Karena kenapa microfiber? Biar nggak ada sisa-sisa atau bercak-bercak, jadi benar-benar bersih. Jadi sekian dulu sedikit review mesin Iberital IB7. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.